Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rizky dari Prodi Teknik Industri 22AB. Tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk melengkapi tugas UAS atau ujian akhir semester pada mata kuliah material teknik tentang analisa dan cara pengolahan pada suatu produk. Untuk produk yang saya analisa ada 4 produk, yaitu yang pertama ada tutup odol atau apa ya itu ya, pokoknya odol. Terus yang pasta gigi, tutup pasta gigi. Yang kedua ada gagang sikat gigi. Yang ketiga ada tutup dari deodoran. Dan yang keempat ada tutup dari galon yang dibuat dengan satu bahan atau material yang sama, yakni ada 3 material. Cuman karena privasi dari suatu PT atau pabrik, jadi materialnya yaitu terdapat samaran atau nama samaran, yaitu material H, material L, dan material M. Material H itu sendiri adalah polimer termoplastik yang terbuat dari proses pemanasan minyak bumi. Sifatnya keras, tahan terhadap suhu tinggi, dan dapat dibentuk menjadi beragam benda tanpa kehilangan kekuatannya. Lapisannya cenderung terlihat buram setelah diproses dan dapat didaur ulang. Nah, contohnya ini kan berwarna buram, gak terlalu mengkilap ya, sama semua sih buram, kecuali ini agak mengkilap karena mungkin terkena cat atau polimer cat itu. Dan ketangguhan material H datang dari susunan molekulnya, karena molekulnya cukup jarang percabangannya dan berjauhan. Hal ini memberi material H kelenturan serta daya tahan yang kuat. Dirancang untuk menciptakan gas etilena. Molekul-molekul gas tersebut kemudian berkumpul dan diolah menjadi polimer, bahan utama polietilene. Hasil akhirnya ialah gumpalan mentah resin yang siap dibentuk. Keuntungan menggunakan material tersebut ialah mudah mencair dan dibentuk, tahan korosi, memiliki daya tahan yang kuat, dan mudah didaur ulang. Sedangkan untuk material L itu sendiri ialah termoplastik, yaitu jenis plastik yang bisa diolah lewat pemanasan dan pendinginan. Karakternya relatif tipis, lentur, jernih, dan ringan, sehingga mudah dijadikan beragam material atau produk. Material ini dapat bertahan pada temperatur 90 derajat Celcius dalam waktu yang tidak terlalu lama. Material L memiliki percabangan yang lebih banyak daripada material sebelumnya, yaitu material H, sehingga gaya antar molekulnya rendah. Hasilnya ialah gas etilena yang kemudian didinginkan dan diproses menjadi lelehan polietilena. Setelah dicampur bahan aditif seperti antioksidan dan stabilizer, polietilena kemudian menjadi resin yang kemudian dibekukan serta dipotong-potong. Hasil olahan polietilena ini kemudian disimpan dalam kontainer khusus sebelum melalui proses pengeringan serta pemeriksaan. Keuntungan menggunakan material ini yaitu tahan terhadap senyawa kimia, bahannya lentur dan tangguh, aman untuk kemasan dengan segel panas. Dan untuk material yang terakhir yaitu material M. Secara umum material M adalah aditif plastik cair maupun padat yang digunakan untuk memberikan warna pada plastik. Nah, seperti ini kan ada warnanya. Ada biru, ada merah, dan putih. Untuk menambahkan karakteristik tertentu pada plastik tersebut, material M merupakan konsentrat campuran pigmen
atau aditif yang ditambahkan pada resin pada proses pemanasan dan kemudian didinginkan menjadi bentuk granul. Master batch adalah campuran pigmen atau aditif terkonsentrasi selama proses pemanasan menjadi resin pembawa yang kemudian didinginkan dan dipotong menjadi bentuk butiran. Master batch memungkinkan proses untuk mewarnai polimer mentah secara ekonomis selama proses pembuatan plastik. Keuntungan menggunakan material M ini atau material yang terakhir ini ialah mengurangi resiko penanganan material yang berbahaya. Proses produksi menjadi lebih bersih. Meningkatkan stabilitas dan waktu simpan aditif dan menghemat pengeluaran. Sedangkan untuk pembuatan atau pengolahan plastik tersebut melalui mesin injeksi, yaitu ada dua, yaitu injection machine atau injeksi molding. Ialah metode pembentukan material termoplastik di mana material yang meleleh karena pemanasan diinjeksi oleh planger ke dalam cetakan yang didinginkan oleh air hingga mengeras. Meskipun banyak variasi dari proses dasar ini, 90% injeksi molding adalah memproses material termoplastik. Bagian utama mesin injection molding terdiri dari dua bagian besar, yaitu ada dua, yaitu unit injeksi dan unit clamping. Untuk yang pertama, injection unit merupakan tempat mencairkan plastik dan proses injeksi plastik ke dalam mold. Terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, barrel merupakan bagian utama yang mengalirkan plastik cair dari hopper melalui skru ke mold. Pada barrel terdapat heater atau untuk menjaga panas resin pada temperatur yang sesuai untuk proses injeksi. Yang kedua ialah injection screw, merupakan bagian yang mengalir aliran resin dari hopper ke mold. Putaran skru akan menyebabkan bahan akan berkumpul di ujung skru sebelum diinjeksikan. Kemudian skru akan mundur selama beberapa saat, kemudian akan maju mendorong bahan yang telah dicairkan di dalam barrel menuju nozzle. Yang ketiga yaitu injection cylinder, merupakan bagian yang dihubungkan ke sebuah motor hidrolik untuk menyediakan tenaga untuk menginjeksikan resin tergantung dari karakteristik resin dan tipe produk pada kecepatan dan tekanan yang diperlukan. Itu unit injection pertama. Dan yang kedua yaitu clamping unit, merupakan tempat mold diletakkan, membuka dan menutup mold secara otomatis dan mengeluarkan part yang sudah selesai terbentuk. Contoh partnya kan seperti ini. Jadi setelah keluar dari clamping unit maka terbentuklah seperti ini, seperti part produk ini. Yang pertama ialah injection mold, merupakan cetakan dari produk yang akan dibuat. Terdapat dua tipe injection mold, yaitu cool runner dan hot runner. Injection plattens yang kedua merupakan plat baja pada mesin molding untuk di mana mold diletakkan. Umumnya digunakan dua plat, satu plat yang diam atau stationary dan satunya lagi plat yang bergerak, movable, menggunakan hidrolik untuk membuka dan menutup mold. Yang ketiga yaitu clamping cylinder, merupakan bagian yang menyediakan tenaga untuk clamping dengan bantuan tenaga pneumatik dan hidrolik. Yang keempat yaitu T-bar, menopang kekuatan clamping dan terdapat 4 tier di antara fixing platen dan moving platen. Selain bagian tersebut, pada mesin injeksi juga terdapat panel-panel untuk mengatur waktu dan temperatur yang diinginkan. Yaitu yang pertama injection time, atau untuk mengatur waktu yang dibutuhkan untuk menginjeksi bahan yang telah dicairkan ke mold. Dan cooling time, mengatur lamanya waktu pendinginan produk
Setelah proses injeksi berlangsung, pendinginan ini terjadi di dalam mol. Pendinginan yang digunakan adalah air. Yang ketiga ialah interval time, mengatur lamanya waktu mulai produk didorong oleh ejector sampai klem berada dalam posisi siap kerja. Yang keempat, clamp time, mengatur lamanya proses clamping, yaitu waktu cetakan yang bergerak menekan cetakan diam. Yang kelima ialah temperatur control, merupakan alat yang digunakan untuk mengatur elemen pemanas. Temperatur yang digunakan akan berbeda untuk setiap bahan yang berbeda. Role kerja dari injection molding terdiri dari motor untuk menggerakkan skru, piston injeksi menggunakan hydraulic system atau sistem pompa untuk mengalirkan fluida dan menginjeksi resin cair ke molding. Untuk penjelasan suhu mesin untuk produk tersebut, yaitu suhu mesin yang menjadi acuan produk sesuai pada parameter setting, yaitu 220 derajat Celcius. Parameter setting ialah acuan setting mesin yang disepakati oleh mold pertama kali yang mengacu terbentuknya produk, sesuai permintaan customer. Saat suhu tidak sesuai settingan, maka akan menyebabkan cacat produk dan produk tersebut menjadi gagal atau rusak atau jelek atau cacat, yang menyebabkan produk tersebut tidak layak untuk dipasarkan. Pada mesin produk tersebut, cacat produk yang sering terjadi ialah unmolded dan flashing. Unmolded terjadi saat produk disetting kurang dari 220 derajat Celcius pada parameter setting, atau kurang panas dari 220 derajat Celcius. Sedangkan untuk flashing terjadi saat produk disetting lebih dari 220 derajat Celcius pada parameter setting, yaitu terlalu panas, menyebabkan produk terlalu cair. Untuk analisa yang saya lakukan ini, saya dapatkan dari teman saya yang bekerja pada PT atau pabrik pembuat keempat barang atau produk di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.